Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini mengalami permasalahan-permasalahan, salah satunya kurangnya kreativitas dan inovasi guru, menyebabkan proses pembelajaran kurang mendorong kemampuan anak dalam berpikir kritis dan berkreativitas. Berdasarkan masalah tersebut, maka pendidikan anak usia dini ini memerlukan inovasi baru. Di era disrupsi pada dunia pendidikan, salah satu upaya pembelajaran yang dapat digunakan adalah media Bluespark dengan metode pembelajaran berbasis tim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pembelajaran menggunakan metode STEAM dan Bluespark. Metode STEAM dan Bluespark bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis tingkat tinggi pada anak usia dini, sehingga anak dapat memiliki keterampilan pada abad 21. Keterampilan abad 21. Pada kurikulum 2013 terdapat perubahan terutama pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016. Perubahan pada kurikulum 2013 adalah tentang keterampilan yang sangat diperlukan oleh anak-anak bangsa. Keterampilan yang diperlukan adalah kreativitas dan berpikir kritis tingkat tinggi. Kreativitas menurut Semiawan dalam buku Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak menyebutkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Sedangkan berpikir kritis didefinisikan oleh Kresti Anggraeni sebagai kemampuan dalam mengambil keputusan dari kerumitan atau masalah yang dihadapi dengan pikiran yang rasional. Untuk dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21, yaitu kreativitas dan berpikir kritis tingkat tinggi, maka pendidikan anak usia dini memerlukan inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran yang dapat diupayakan pada abad 21 adalah metode pembelajaran STEAM. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran STEAM yaitu mengajukan pertanyaan tentang objek atau peristiwa yang terjadi di sekitar anak, melakukan kegiatan eksplorasi melalui observasi menggunakan berbagai indera. Yang ketiga, memproses dan mengembangkan keterampilan dengan mengumpulkan, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan hasil pengamatan. Yang keempat, mengembangkan berbagai kemampuan berbahasa, lalu mengkomunikasikannya dengan orang lain. Terakhir, bermain, yaitu pembelajaran berlangsung dengan menerapkan prinsip-prinsip bermain. Menurut Sharpan, pendekatan STEAM untuk anak usia dini terletak pada pembelajaran inquiry dan penemuan dibandingkan mempelajari konsep. Peran STEAM menurut Sharpan juga yaitu science. Science adalah proses bertanya dan mencari jawaban tentang fakta dan peristiwa yang terjadi di sekitar anak. Contohnya, guru mengajak anak untuk mencari jawaban. Mengapa terjadinya hujan? Bagaimana tanaman dapat tumbuh? Yang kedua, teknologi. Teknologi dalam dunia anak usia dini adalah sesuatu yang memungkinkan anak memahami cara kerja alat tersebut. Contohnya, anak dapat membuat parasut dengan menggunakan gunting, atau membuat mobil-mobilan dengan bahan botol bekas. Yang ketiga, engineering. Engineering dalam pembelajaran anak usia dini adalah kreasi untuk membuat alat yang berdaya guna untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, art. Art adalah ilustrasi dan gambaran pembelajaran dengan cara yang menarik dan memancing imajinasi anak. Contohnya, mengekspresikan ide dengan lagu, dongeng, ilustrasi, menggunakan krayon dan cat air, dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah matematika.
matematika pada anak usia dini, membandingkan ukuran, mengelompokkan, mengenal bentuk, dan lainnya. Dalam pembelajaran STEAM, kita dapat menggunakan media Luspart. Luspart tersendiri yaitu bahan atau benda-benda terlepas yang dapat dipindahkan, diubah, serta kemungkinan cara menggunakannya itu dapat ditentukan oleh anak. Lisa Dali dan Miriam Belogovsky mendeskripsikan Luspart dalam buku mereka, yaitu permainan yang menginspirasi pada anak. Macam-macam Luspart yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah bahan dasar alam, plastik, logam, penggunaan kembali kayu dan bambu, kaca dan keramik, benang, kain, dan bekas kemasan. Luspart ini memiliki karakteristik yang pertama, yaitu menarik. Objek seperti batu, potongan kayu, bunga pinus, daun kering akan membuat anak tertantang untuk berkreasi sesuai dengan imajinasi yang dimiliki anak. Ini menumbuhkan kecakapan anak yang ditandai dengan munculnya kemampuan untuk berpikir kritis dan berkreativitas. Yang kedua yaitu terbuka. Luspart memungkinkan kegiatan anak bermain tanpa batas karena Luspart tidak memiliki aturan khusus untuk menggunakan Luspart. Hasil dari Luspart bervariasi tergantung pada kreativitas dan imajinasi anak.